memang begitu ya, bermacam-macam. Namun apapun yang menjadi gambaran kita, image kita, citra kita ya tentang PNS di masa lalu, kita harus menyadari bahwa dunia itu dinamis ya, berubah. Demikian juga dunia PNS gitu ya. Kita tidak bisa beranggapan atau kita tidak bisa status quo ya seperti ini aja lah, pokoknya santai ya, pokoknya tetap aja dapat gaji dan seterusnya. Ternyata itu berubah. Sebagaimana bahwa pengelolaan SDM ya, reformasi birokrasi itu juga berubah. Ya. Nah, Kementerian PAN dan RB ya, dalam roadmap reformasi birokrasi itu punya cita-cita. Cita-cita bahwa kita itu harus nanti arahnya itu ke world class government atau pemerintah kelas dunia yang didukung oleh ASN berkelas dunia, katanya kan begitu. Kalau para peserta menyimak penjelasan dari Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli ketika peluncuran core value berakhlak itu, nah itu ada kata-kata ya dalam rangka supaya kita bisa berkelas dunia, termasuk di surat edaran Menpan tentang core value berakhlak itu juga menyebut berkelas dunia. Jadi supaya kita berkelas dunia maka kita harus smart, ya smart ASN. Ya, makanya di agenda 3 itu ada manajemen PNS dan ada smart ASN. Baik, mungkin ini ya, saya tentu tidak akan memberikan penjelasan yang panjang lebar, memberikan kuliah begitu, tapi saya akan mengambil beberapa yang penting ya pada pokok materi. Sebentar. Manajemen ASN dan smart ASN. Bentar. Apakah ada yang sudah membaca modulnya ini? Apa? Manajemen ASN. Hanya PowerPoint-nya, Bu. Iya. Saya sendiri juga tidak akan ya menjelaskan ini bagaimana rekrutmen, ya manajemen mulai rekrutmen, naik jabatan, naik pangkat dan enggak ya. Jadi saya akan menyampaikan tentang konsepnya saja ya. Kalau masalah teknis-teknis itu sudah ada yang ngurusi, tapi kita harus memahami. Nanti secara detail bisa download sendiri, ada PP nomor 11 tahun 2017, kemudian diubah melalui PP nomor 17 tahun 2020 kalau nggak salah, di-download aja ya. Kalau ingin tahu tentang nanti bagaimana saya naik pangkat, naik jabatan dan sebagainya itu ada di situ ya. Saya tidak akan membahas teknis manajemen kepegawaiannya tidak ya, tapi memberikan tentang apanya filosofisnya, konsepnya saja. Ya, kita ke manajemen PNS terlebih dahulu ya. Agenda 3. Ini sudah bisa dilihat ya. Maaf ini masih yang lama, sebentar. Nah, ini bisa dilihat tayangan di layar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, sebentar. Ini kok muter aja ya. Jadi, ini yang sempat saya singgung tadi bahwa dunia ya, ini yang saya katakan tadi, yang saya sampaikan bahwa dunia PNS itu juga dinamis ya, mengalami perubahan, mengalami transformasi ya, trans itu apa ya? Trans itu berubah ya, lintas ya, trans itu berubah bentuk gitu ya. Nah, ini semuanya itu diarahkan kepada apa ya? Kepada supaya birokrasinya itu bersih, kompeten dan melayani. Nah, ini secara sekilas ini
Seperti ini perjalanannya ya, transformasi birokrasi. Dulu 2013 dan sebelumnya itu dikenal ya dengan nama rule based birokrasi atau birokrasi berbasis aturan. Kalau ditanya, apakah sekarang nggak ada aturan? Apakah sekarang ada? Oh iya, tetap ada ya. Aturan itu identik ya. Birokrasi itu ya identik dengan aturan. Aturan itu merupakan perwujudan dari kebijakan publik. Ya. Jadi terus lalu apa yang dimaksud di sini? Ya. Yang pertama ya birokrasi itu pasti aturan, itu pasti ya. Nah, tapi yang dimaksud rule based birokrasi atau birokrasi berbasis aturan itu lebih menekankan pada apa ya, formalitas gitu loh ya, hitam di atas putih gitu. Itu yang lebih ditekankan. Nah, kemudian bergeser lagi ya sekitar tahun 2018 ya, itu performance based birokrasi, birokrasi berbasis kinerja gitu ya, termasuk keuangannya sudah keuangan berbasis kinerja gitu ya. Konsep konsep pengelolaan SDM-nya juga berubah. Kemudian bergeser lagi ya, ini ke depan itu namanya dynamic governance. Dynamic governance itu juga ya pemerintahan yang dinamis. Nah, kita lihat sekilas ya, contohnya begini. Ya, dulu itu sebelum diberlakukannya SKP, kalau sekarang itu SKP ya, sasaran kinerja pegawai ya. Nah, di pemerintah itu juga ada yang namanya penilaian pegawai, namanya DP3. Unsur DP3 juga masih tetap diakomodir di SKP ya. Tapi dulu itu hanya DP3 saja. Dan DP3 itu kualitatif. Jadi mungkin peserta nggak ngalami ya, saya ngalami ya, dulu masuk jadi pegawai itu tahun 1999 ya. Nah, itu masih DP3, daftar penilaian prestasi pegawai kalau nggak salah. Nah, itu ada 7 atau 9 unsur. Jadi yang dinilai apa? Kesetiaan gitu ya, ada kerjasama, ada kepemimpinan, ada prakarsa, ada apalagi saya lupa ya. Karena saya sendiri juga jarang ngurus itu DP3. Jadi syarat untuk naik pangkat, syarat untuk naik jabatan, pokoknya syarat administrasi. Nah, kemudian itu kan penilaian. Penilaian itu harusnya itu kan dinilai oleh atasan ya. Nah, tapi prakteknya mungkin saya nggak tahu ya, 1 banding 1000. Nah, itu menilai diri sendiri dulu itu. Ini pokoknya ini syaratnya ada DP3 gitu, diisi. Jadi ngisi sendiri ya, menilai diri sendiri. Terus diberitahu kesetiaan itu nggak boleh loh ya, kurang dari 91. Kesetiaan itu harus 91. Nah, gitu ya. Tapi nggak ada rubriknya, apa istilahnya KPI-nya itu ya, Key Performance Indicator, atau kalau guru mungkin rubrik gitu ya. Indikatornya apa itu nggak jelas, kualitatif. Pokoknya dinilai 91. Nggak tahu 91 itu dari mana menilainya, itu nggak tahu. Gitu. Nah, cuma belakangan yang dimaksud kesetiaan itu adalah kesetiaan terhadap NKRI gitu ya, kesetiaan terhadap Pancasila, negara Indonesia, itu maksudnya. Tapi dulu kan nggak tahu, pokoknya kesetiaan ya. Bunyinya cuma kesetiaan ya. Nggak tahu setia itu karena nggak pernah selingkuh atau gimana, nggak tahu ya. Pokoknya katanya begitu 91. Nah, ya udah dinilai 91. Kemudian ada lahir prakarsa. Jangan dibuat tinggi-tinggi ya. 81 aja. Nanti tahun depan dinaikkan 82. Begitu menilainya itu. Kadang-kadang ya dinilai diri sendiri, kadang-kadang kalau nggak diisikan orang kepegawaian gitu ya. Artinya apa? Kental dengan formalitas gitu. Dulu itu seperti itu. Nah, kemudian kan sekarang SKP ya. SKP itu maksudnya kan sudah berbasis kinerja. Ada target-target. Apakah tidak bisa dimanipulasi? Masih bisa, Bu. Masih bisa, ya. Betul, masih bisa dimanipulasi. Tetapi kan upayanya itu sudah lebih jelas ya. Upaya untuk berbasis kinerjanya itu sudah lebih terukur. Meskipun namanya manusia ya iso ae lah. Terus dikasih aturan seperti apa ya mesti bisa aja ya dimanipulasi kan gitu. Tapi kan sudah ada upaya yang jelas ya. Dulu itu sama sekali kualitatif, nggak ada indikatornya, benar-benar formalitas, nggak ada target-target. Kemudian berbasis kinerja, performance based bureaucracy, itu sudah, oh ya dalam setahun ini harus
punya kinerja A, B, C, D, 1, 2, 3, dan sebagainya. Sudah lebih jelas ya, meskipun prakteknya ya namanya manusia ya masih tetap aja bisa dimanipulasi. Nah itu. Kemudian kita nggak tahu ya, kita belum masukin. Tapi yang jelas ada perbedaan konsep pengelolaan SDM. Kalau dulu namanya administrasi kepegawaian. Kalau teman-teman mungkin mengalami ya atau melihat dulu di swasta itu zaman kita itu administrasi kepegawaian di swasta itu namanya bagian personalia. Wah, gitu sering-sering, bagian personalia. Kemudian manajemen SDM ya. Di era manajemen SDM di swasta itu human resource development gitu. Nah, kemudian dynamic governance itu pengembangan potensi human capital ya. Itu di swasta itu sudah banyak ya, mungkin beberapa tahun sebelum ini juga sudah mulai. Jadi sudah bukan lagi HRD tapi HC. Human capital itu sudah banyak itu di swasta itu yang maju itu. Nah, jadi beda sudah ya. Dulu itu menekankan pada formalitas, hitam di atas putih, administrasi. Kemudian bergerak lagi menekankan pada kinerja ya, berbasis kinerja. Bergerak lagi potensi. Potensi apa? Potensi human capital. Nah, human capital itu apa sih? Nah, human capital itu kan modal ya. Jadi human capital itu modal manusia. Manusia dianggap sebagai modal gitu. Nah, Kemenpan RB itu juga sudah mulai mengarah ke human capital. Ya, nanti silakan baca. Ada yang namanya manajemen talenta. Ada yang namanya talent pool. Jadi orang itu sudah digolongkan nanti ya, pegawai itu digolongkan ada 9 box, 9 kotak itu ya. Dia tergolong yang mana? Kalau dia di kotak ke-9, nah itu yang bibit unggulnya di situ, potensi yang besar di situ. Nah, sehingga kalau perlu saya perlu pimpinan di instansi A. Wah, itu sudah punya petanya. Peta potensinya sudah ada ya. Ini di box keberapa nanti silakan dipelajari ya. Nah, itu ya, eranya berubah. Ya. Jadi itu ya yang perlu kita sadari bersama bahwa memang dinamis. Kalaupun pada masa yang lalu kita mempunyai gambaran, bayangan, enak yo, pokoknya kerja santai dapat duit ya, meskipun nggak masuk ya tetap izin ya, cuti kan tetap utuh gajinya ya. Nggak seperti itu loh, kalau tukang bangunan itu kan gajiannya di belakang ya, mungkin setiap Sabtu. Kalau PNS gajinya di depan kan ya, kita belum kerja kan sudah digaji. Betul kan? Gajinya kan di depan. Belum kerja sudah digaji. Kan enak ya. Terus nanti pensiun sudah nggak kerja juga masih tetap dapat pensiun, ya kan? Bahkan sudah meninggal, ahli warisnya masih meneruskan berapa persen kan begitu. Ya, padahal kan uang atau gaji PNS itu dari mana ya? Kalau ditelusur-telusur kan itu uangnya rakyat kan begitu. Kan dari pajak, dari kekayaan alam, dari pendapatan negara, pendapatan daerah gitu ya. Itu semua kan sebenarnya kan uangnya rakyat ya. Jadi PNS itu digaji oleh uang rakyat. Jangan sampai terus kita keenaan, rajin males ya tetap dapat gaji. Nah, itu kan secara moral kita punya tanggung jawab ya, tanggung jawab mempertanggungjawabkan penghasilan kita, gaji kita gitu ya. Nah, coba apa mau seperti ini ya, seperti istilahnya buruh bangunan gitu ya. Kalau satu baru dikasih uang sesuai dengan ini, kamu nggak masuk berapa hari, potong. PNS kan enggak ya, paling tunjangannya saja yang dipotong, tapi gajinya tetap. Coba, ada yang pernah kerja di swasta? Saya di swasta, Bu, untuk yang ya, gimana? Rumah sakit ini. Ada dipotong-potong nggak? Dia apa, Bu? Dipotong-potong nggak gajinya itu kalau nggak masuk? Kalau nggak ada sih. Nggak ada ya? Mungkin kalau beda lagi kalau karyawan
yang lain ya, Bu. Tapi kalau saya sih Oh, enggak ada. oh iya, Kan jasa iya kan medis praktek, mungkin. Bu, ya. Ya, karena jasa Praktek. medis Iya. ya beda. Kalau yang ya karena jasa medis. Baik, intinya apa mindset mindset kita ya, harus berubah. Jadi sebelum kita masuk jadi PNS ya, kita nyemplung istilahnya terjun di dunia PNS, mungkin kita punya pikiran yang bermacam-macam ya. Ya itu nggak salah, memang begitu kenyataannya. Ya, memang begitu. Ada yang salah. Nah, tapi ketika kita sudah masuk, sudah terjun, nah kita harus menyadari bahwa sudah berubah gitu ya. Katanya sekarang ASN milenial. ASN milenial sudah harus berubah ya. Sudah harus meninggalkan pola-pola lama, mindset lama yang sudah tidak relevan dengan tuntutan saat ini. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan para peserta. Jadi agenda 3 ada 2 materi ya. Satu manajemen ASN, kemudian yang kedua Smart ASN ya. Ada yang sudah membaca judulnya saja atau judul sebabnya saja, tebal sekali itu. Smart ASN kalau mau terus terang ya nggak tak baca semua itu. Meskipun WI juga kan ikut workshop ya, harus mempelajari itu, tapi yang suplemennya ya, terutama itu kan setiap kompetensi literasi digital itu kan tebel-tebel ya, itu banyak. Ya, baik. Sekilas ya untuk sebagai apa ya istilahnya refresh review, mungkin peserta juga sudah membaca ya, meskipun sekilas gitu ya. Yang jelas ya, ASN tuh kita ya, ini sudah saya sebutkan, saya sampaikan berulang-ulang, kita itu memiliki 3 fungsi ini harus hafal kalau ini ya. Harus paham. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, itu 3 fungsi yang betul-betul harus kita pegang teguh. Pelaksana kebijakan publik itu maksudnya apa? Nah, misalnya ditanya begitu. Ada yang bisa berpendapat? Di sini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang lulusan apa namanya ilmu administrasi. Saya sendiri juga bukan orang dari ini ya sosial ya. Nah, tapi yang dimaksud kebijakan publik itu ya segala sesuatu yang menjadi kebijakan publik itu gampangnya begini, itu sudah dituangkan dalam regulasi gitu ya. Kebijakan publik itu kan dituangkan dalam undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan seterusnya. Nah, itu sudah menjadi kebijakan publik. Nah, ASN itu menjadi pelaksana, artinya ya harus patuh terhadap kebijakan publik, ya, bukan malah membijaksanai sendiri gitu ya. Makanya kalau misalnya sebelumnya ada yang saya pernah dapat peserta ya, ya dia juga merasa sesuatu yang berbeda banget karena sebelum mendaftar menjadi CPNS dia di NGO, LSM. Nah, itu kan 180 derajat atau sangat kontras ya. Kalau LSM tugasnya kan memang mengkritisi pemerintah, pokoknya kontra lah istilahnya, mengkritisi sebagai penyeimbang. Nah, kemudian dia masuk menjadi PNS ya, CPNS. Pada saat itu masih CPNS ya, jadi peserta latihan seperti ini. Nah, gimana? Ya, dia harus memposisikan diri sebagai bagian dari pemerintah. Ya, jadi berbalik sudah posisinya, fungsinya sudah berbalik. Dulu dia fungsinya itu mengkritisi kebijakan publik, wah pokoknya begitu ya, kan biasa begitu ya NGO itu. Nah, kemudian ketika menjadi PNS, dia melaksanakan ya, bukan membijaksanai. Jadi ASN nggak boleh malah terus wah apa-apa terus dikritisi, kita punya wadah tersendiri ya, kalau misalnya menyalurkan aspirasi dan sebagainya ya. Wadahnya kan Korpri itu ya, Korps Pegawai Republik Indonesia. Kita punya wadah yang resmi ya. Jadi kita melaksanakan ya ketentuan baik dari pusat maupun sampai dengan yang paling kecil ya di lingkungan terdekat kita, di unit terkecilnya di instansi kita. Kita melaksanakan ya. Entah itu tentang peraturan seragam, Mas. Pokoknya apa segala sesuatu menyangkut itu ya, pekerjaan dan seterusnya. Kemudian 2 pelayan publik ini jelas tidak perlu saya
jabarkan, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa ya. Yang jelas ASN jangan malah menjadi provokator dan sebagainya ya, malah ngeruitisi pemerintah sendiri terus malah membuat orang, nah itu ya. Ini sudah ada juga di nilai-nilai bela negara. Itu 3 fungsi yang betul-betul harus kita resapi, kita hayati. Nah, kemudian ini peserta juga sudah tahu, saya rasa ada 2 jenis ya ASN, yaitu PNS dan P3K. Ada yang sebelumnya jadi P3K enggak? Kan bisa. Ada, Bu. Belum ada. Siapa? Tidak ada, Bu. Enggak ada. Hah? Tidak ada. Nah, Langsung PNS, Bu. langsung PNS. Ya. Ada yang PNS, ada yang P3K ya. Jadi ada 2 jenis. Enggak ada yang lain-lain itu ya. Kalau dulu kan ada honorer atau segala macam ya. Sekarang mungkin masih ada, tapi ke depan tuh enggak boleh. Jadi ada 2, PNS dan P3K. Nah, wacananya dan mungkin teman-teman peserta juga sudah sempat mendengar bahwa nanti semakin lama PNS itu kan semakin sedikit ya. Banyak yang di P3, banyak yang di P3-kan kan begitu ya. Banyak yang di P3-kan. Kira-kira kenapa ya? Ada yang berpendapat mengapa kok nanti ke depan itu lebih banyak P3K ya, PNS-nya sedikit saja. Nah, itu kan mudah dievaluasinya, Bu. Betul, mudah dievaluasi ya. Bagaimanapun PNS itu kan pegawai tetap yang untuk misalnya diberhentikan dan sebagainya itu prosedurnya itu ya lebih panjang, lebih rumit gitu. Kemudian kalau P3K itu kan karena kontrak ya. Orang itu kalau misalnya diikatnya dengan kontrak yang nanti bisa diputus sewaktu-waktu dan sebagainya, itu biasanya kan berhati-hati gitu. Kalau berhati-hati kan bekerjanya biasanya lebih apa ya, lebih sungguh-sungguh dan sebagainya ya. Itu contohnya begini, di tempat saya dulu juga ada ya, kalau dulu namanya bukan P3K, masih harian gitu. Itu banyak kasus, pokoknya jadi pegawai harian tuh gajinya setengah mati, mau apa-apa mau disuruh begitu. Akhirnya kan dulu kan ada jalur ya dari honorer kemudian diangkat jadi PNS ya, kalau dulu ada, sekarang sudah ada. Kemudian ketika menjadi PNS guaya wis yo, jadi PNS tuh wis berubah akhirnya jadi males. Ada itu memang kenyataan ya, karena secara apa ya manusiawi ketika waduh nanti takut kalau nggak diperpanjang kontraknya, jadi rajin. Begitu jadi PNS kan merasa aman ya, berada di zona nyaman, aman, sehingga akhirnya ya itu agak-agak sembarangan kerjanya dan sebagainya. Nah, itu ini ya salah satu pertimbangan profesionalisme. Di samping itu saya juga enggak ini ya, mungkin karena P3K kan nggak dapat pensiun ya, mungkin itu bisa penghematan uang negara sekian persen itu ya. Kemudian kan ada pekerjaan tertentu yang sekarang itu sudah tidak perlu dikerjakan PNS kan, ya kan, malah lebih tidak efisien. Apalagi sekarang itu kan sudah canggih ya, jadi tenaga kerja itu kan sudah lebih efisien ya. Jadi misalnya begini, kalau dulu itu kan petugas kebersihan, maaf, itu dulu itu kan masih ada ya golongan 1, golongan 2 itu. Apa yang bagian nyapu di jalan sebagainya itu saya pernah pada saat ada kebijakan mengangkat honorer menjadi PNS ya, itu ngajar golongan 1, golongan 2 itu banyak yang nggak bisa baca tulis, ada itu. Mereka dari ini, kalau sekarang sudah nggak ada ya golongan 1. Nah, itu petugas kebersihan aja kan dulu PNS gitu ya. Sekarang mana? Sekarang sudah nggak ada kan ya. Sekarang ya sudah diserahkan ke swasta kan begitu, pihak ketiga. CV apa gitu ya untuk cleaning service misalnya. Itu lebih profesional dan lebih efisien ya. Itu sisi lain ya. Nah, mungkin peserta juga sudah mendengar bahwa tahun depan ya sudah murni harus ada 2 ini, nggak boleh lagi ada yang lain, PNS dan P3K.
Ini bedanya saya kira sudah bisa dibaca di sini. Yang jelas PNS itu pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional. Kalau P3K punya NIP apa enggak saya nggak tahu. Katanya punya NIP tapi NIP-nya khusus gitu. Ya. Nah, NIP nasional itu artinya berlaku secara nasional, ya. Ada nggak NIP yang tidak nasional? Dulu tahun berapa saya lupa ya. Pokoknya sebelum Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, dulu itu NIP-nya itu tidak seperti ini. Dulu NIP-nya itu 9 digit. Saya masih ingat NIP saya dulu 0102639921. Saya ingat banget. Dulu saya punya NIP seperti itu. Sebelum kemudian diubah menjadi NIP nasional. Ya, NIP-nya beda-beda. Kenapa saya 010? Karena saya rekrutmen pusat dulu. Saya rekrutmen dulu namanya masih Depdagri ya. Kalau sekarang Kementerian Dalam Negeri ya, nomenklaturnya berubah. Dulu saya Depdagri ya. Jadi yang rekrut itu pusat dulu. Makanya NIP saya 010. Nah, teman-teman saya itu kan karena Provinsi Jawa Timur, itu NIP-nya depannya 510. Guru-guru 130 gitu depannya. Saya nggak tahu kalau dokter tenaga kesehatan atau kementerian atau dulu Depkes ya, Depkes itu berapa teman-teman kesehatan. Jadi seorang ASN itu bisa dilihat dari NIP-nya depannya. Oh, ini orang dinas pertanian. Oh, ini dari Depdikbud ya dulu kan begitu. Ya. Nah, padahal bisa saja kan misalnya orang dari suatu daerah, provinsi, pindah ke provinsi lain. Dari kabupaten, pindah ke provinsi, kan bisa saja begitu. Nah, NIP-nya itu kan nggak boleh berubah. Jadi kadang-kadang secara psikologis gitu, oh ini bukan asli sini ya. Oh, nah. Oh ini dari Departemen Keuangan dan sebagainya. Ya, secara psikologis itu mau nggak mau pengaruh ya. Tapi kalau dengan adanya NIP nasional yang berapa digit NIP nasional itu ya? 14 ya. Nah, itu kan karena dasarnya adalah tahun lahir, bulan dan tanggal lahir ya, dan terus tahun pengangkatan CPNS dan bulannya, kemudian kode laki perempuan dan kemudian nomor urut ya. Itu berarti kan sama. Se-Indonesia itu sama, maksudnya ya sama begitu modelnya. Kalau para peserta ini ya, Dokter Sinta mau pindah kemana-mana, yus NIP-nya ya sama NIP dengan orang yang di sana itu ya. Awalnya sama ya, tahun lahir dan seterusnya. Jadi apa ya? Itu kan rasa persatuan kita sebagai ASN ya, aparatur sipil negara dalam bingkai NKRI itu rasanya lebih lebih kuat gitu ya, daripada dulu oh ini dari departemen ini, oh ini dari, jadi itu NKRI-nya itu ya, NKRI-nya lebih kuat kalau yang sekarang berlaku secara nasional itu. Kemudian dari Undang-Undang ASN ya nomor 5 tahun 2014, yang jelas apa sih prinsipnya? Ya. Prinsipnya adalah sistem merit ya, nanti silahkan dipelajari sistem merit itu apa ya. Sistem merit itu yang jelas prinsipnya adil, kompetitif, fair ya, reward punishment berbasis kinerja. Karena dulu itu kan ini ada istilah pegawai negeri itu apa ya, PGPS, saya nggak tahu. Ini peserta tahu nggak PGPS? PGPS itu apa? Pinter goblok penghasilan sama gitu loh, dulu itu ada pinter goblok pendapatan sama. Dan itu betul. Jadi sudah biasa itu misalnya di satu instansi ya, ada yang rajin gitu ya, si A dan si B itu aja yang disuruh-suruh ngerjain tugas sampai lembur-lembur itu aja tuh, si A dan si B. Sementara si C dan si D itu misalnya wes pegawai ini keluyuran ya, tetapi nggak ada ribetnya, maksudnya karena dulu kan nggak ada tunjangan penghasilan dan sebagainya, remunerasi dan sebagainya, sehingga sama ya, makanya dulu itu pinter goblok pendapatan sama gitu ya, jadi guyonan. Buat apa rajin-rajin? Nah, kalau sekarang kan paling tidak sudah diupayakan ya, ada yang berbasis kinerja ya. Kalau
ada disiplin, ada kinerja ya. Kalau misalnya nggak masuk dipotongan begitu ya dari tunjangan. Saya nggak tahu kalau rumah sakit puskesmas sistemnya tunjangan penghasilan atau ada yang jasa pelayanan kan ada juga ya. Nah, itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Nah, yang jelas itu akan ada bedanya gitu. Saya pernah mengantar peserta diklat ya di mana ya, Bandung kalau nggak salah waktu itu. Di situ malah diberlakukan begini. Jadi setiap pegawai kalau dia mau pulang gitu ya, mau pulang itu di situ sudah ada aplikasi. Dia harus input kinerja hari itu per hari. Misalnya saya hari ini melakukan ini, saya hari ini melakukan ini A B C D E F G gitu ya. Kemudian itu bisa dikonversi ke dalam poin. Oh, ini dapat poin sekian. Misalnya menerima tamu, ini kerjanya poin sekian. Nah, itu bisa itu diakumulasi dan itu menjadi dasar pembayaran tunjangan gitu loh. Sehingga pegawai yang produktif ya dia akan dapat banyak gitu istilahnya. Yang tidak produktif tentu juga dapatnya tidak banyak, dapat sedikit. Nah, itu ya contoh ya. Tapi saya nggak tahu apa sekarang masih berlaku. Pada saat itu ada semacam orientasi lapangan begitu, situ ditunjukkan. Jadi sudah tiap hari input. Nah, paling tidak dari situ, oh iya ya, sudah tidak PGPS lagi. Nah, begitu juga ya, sistem merit itu tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, maupun kondisi kecacatan. Ya. Kan siapapun ya boleh mendaftar ya, jenis kelamin misalnya. Ini tapi sudah ya. Kalau guru-guru itu sebagian besar mesti kok cewek-cewek itu ya. Punya peserta itu satu kelompok ya 10 orang ya, yang 9 tuh cewek semua kalau guru itu wis pokoknya satu diteni wis. Gitu. Terus satu kelas gitu ya gitu. Paling yang cowok cuma berapa ya, nggak sampai 5 orang gitu ya, guru-guru ya. Nah, karena memang tidak dibedakan ya. Lah kebetulan yang kepingin jadi guru tuh kebanyakan cewek-cewek. Nah, kalau tentang kondisi kecacatan itu ada kuota tersendiri ya, kuota tersendiri. Nah, ini teman-teman tahu ada nggak ya di Bondowoso kan ada ya pada saat ini pengumuman ada nggak kuota untuk difabel itu kadang-kadang kan ada. Difabel. Ada untuk posisi-posisi tertentu ada. Untuk guru pun ada katanya, saya pernah dengar itu. Nah, ya jadi memberikan kesempatan juga ya kepada semua warga negara gitu. Nah, kemudian karena kita ASN ya paling enggak kita harus tahu ya. Harus tahulah siapa sih pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan dan seterusnya? Ya tentu presiden gitu ya. Nah, jangan sampai tidak tahu menteri ASN itu sopo. Nah, siapa menterinya ASN? Menterinya sendiri tidak tahu. Siapa menteri kita? Menteri kita siapa? Ayo, harus tahu menterinya. Cahyokumolo. Betul, Pak Cahyokumolo ya. Jadi kita itu di bawah naungan Kementerian PAN ya, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Ya, itu ya, presiden kan pasti mendelegasikan kekuasaannya. Nah, Kementerian PAN dan RB itu di bawahnya ada 2 lembaga. Yang satu lembaga administrasi negara, yang satu BKN. BKN singkatan apa BKN? Kepanjangannya apa? BKN itu loh. Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara. Soalnya ada yang keliru loh. Badan Kepegawaian Nasional itu ada loh, pernah ada. Ya. Nah, ada 2 lembaga di bawahnya Kementerian PAN itu ya, supaya para peserta tahu ya, karena kadang-kadang kalau
bekerja di lapangan, fungsional atau teknis banget itu kadang-kadang kan kurang peduli, nggak tahu ya. Nah ini supaya tahu ya, supaya tahu. Jadi itu. Nah Kemenpan RB ada 2 lembaga di bawahnya. LAN itu yang ngurusi apa? Melaksanakan diklat dan kajian. Makanya di background-nya para peserta ya itu ada LAN ya, Lembaga Administrasi Negara. Itu yang ngurusi pengembangan pegawainya ya, kompetensinya ditingkatkan ya, melakukan kajian-kajian. Kalau BKN itu yang ngurusi administrasinya, mengelolanya, ya, sehingga pada saat ngurus NIP kan BKN ya urusannya dengan BKN, NIP, ya, karena itu tadi ya. Jadi kalau di swasta itu BKN itu semacam HRM-nya, Human Resource Management-nya, ya, LAN itu HRD-nya, pengembangannya. Kemudian ada satu lagi. Itu ada lembaga non-struktural independen, ya, namanya KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, KASN ini yang perannya atau fungsinya menjamin sistem merit tadi, memastikan bahwa sistem merit itu berjalan. Ya, oleh karena mengawasi ya, makanya harus independen, harus di luar kementerian itu. Kalau enggak nanti yo KKN lagi kan begitu. Jadi begitu ya struktur ya manajemen ASN secara umum. Nah, sebenarnya ada juga ini ya, sebentar saya lihatkan. Kalau misalnya jabatan-jabatan di ASN sudah tahu belum? Nah, sebentar saya lihatkan ya. Jabatan-jabatan di ASN, ntar saya carikan. Nah, ini adalah jabatan yang ada di ASN. Lalu peserta cari di sebentar, mohon maaf terlempar. Saya ganti tethering aja. Ya, saya tadi jabatan dalam ASN ya. Nah, ini peserta ini yang mana? Coba cari tempatnya, di mana? Jabatan fungsional. Jabatan fungsional Ahli keahlian. pertama. Yang mana? Fungsional. Fungsional yang ahli pertama, Bu. Pertama ya, ahli pertama. Ya, jadi jabatan itu dibagi menjadi 3. Ada jabatan administrasi, ada jabatan fungsional, ada jabatan pimpinan tinggi.
Jabatan administrasi itu yang mana? Jabatan administrasi itu masih dibagi lagi. Ada jabatan pelaksana, ada jabatan pengawas, ada jabatan administrator. Jabatan pelaksana itu staf itu loh. Sekarang setiap staf itu punya nama jabatan, pengelola data misalnya, punya jabatan ya. Tapi dia nggak punya staf gitu. Nah, di atasnya jabatan pelaksana itu jabatan pengawas. Kalau dulu namanya eselon 4. Nah, kalau sekarang itu misalnya Kasubag Keuangan, Kasubag Tata Usaha. Sekarang yang ada gitu ya, Kasubag Program. Karena sekarang banyak jabatan pengawas yang sudah alih ke fungsional semua ya, banyak sekali. Sekarang sudah diganti ya, diganti menjadi jabatan fungsional. Kecuali keuangan ya, tata usaha atau umum itu masih ada ya, tertentu. Perencana itu masih ada. Pokoknya di tata usaha. Tapi kalau yang di bidang-bidang itu sudah sekarang semua jadi fungsional. Ya. Jabatan pengawas, yaitu setingkat kasih, kepala seksi, ya, kepala subbagian itu. Dulu namanya eselon 4. Nah, kemudian di atasnya jabatan pengawas atau pejabat pengawas itu ada pejabat administrator. Nah, para peserta mungkin tahu, misalnya kepala bidang, kepala subdinas, ada ya kalau di dinas kesehatan kasubdin ya istilahnya. Apa? Atau kepala bidang ya, bidang. Pokoknya Kepala Kabid. Kepala bidang. bidang. Kepala bidang ya. Kepala bidang ya itu jabatan administrator. Kalau dulu namanya eselon 3. Itu jabatan administrasi. Kemudian jabatan fungsional ya dokter, guru, ya termasuk uji suara, itu di keahlian misalnya. Kalau keterampilan itu misalnya perawat, itu di keterampilan. Di sini ada yang perawat enggak ya? Mas Wahyu nih. Ya Mas Wahyu itu Jafung keterampilan ya? Bukan, Bu. Keahlian. Yang C3 yang keterampilan. Oh gitu. Ya, vokasional. Yang operasional ya. Ya, jadi termasuk keahlian ya. Perawat ahli pertama berarti ya. Keterampilan itu arsiparis gitu ya. Ada yang pustakawan, keterampilan. Kemudian ada lagi jabatan pimpinan tinggi. Nah, itu kepala, kalau di daerah itu kepala dinas ya, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan ya. Nah, itu jabatan pimpinan tinggi. Itu pimpinan tinggi pratama ya. Madya itu sekretaris daerah, itu pimpinan tinggi madya. Ya, kalau yang utama itu di Jakarta itu biasanya yang dirjen-dirjen itu. Nah, itu pimpinan tinggi utama. Nah, jabatan pimpinan tinggi pratama ya itu seleksinya itu harus diketahui ya, mendapatkan rekomendasi dari KASN tadi, Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, itu. Ya, itu ya sekilas tentang pembagian jabatan. Ini berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu kan istilahnya jabatan struktural, jabatan fungsional kan gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang seperti ini ya, sudah berbeda. Kemudian ada juga jabatan ASN tertentu yang diisi oleh TNI Polri ya, misalnya apa ya? Kepala BNN gitu itu ya. BNN, BNPB ya. Nasional Penanggulangan Bencana ya, BNP, Badan Nasional BNPB dan seterusnya, itu ada jabatan tertentu yang diisi oleh TNI dan Polri. Nah, itu mengenai jabatan ya. Jadi itu saya rasa sekilas ya untuk manajemen ASN-nya itu ya bisa dibaca di PP ya. Kalau secara teknis ya itu langsung diurus dengan yang nangani kepegawaian ya. Saya tidak akan menjelaskan gimana sih caranya ngurus naik pangkat ya, terlalu teknis. Nah, itu tentang manajemen ASN ya, supaya peserta punya gambaran. Oh iya ya, struktur manajemen ASN kita seperti ini. Kemudian jenis, kemudian fungsi, ya sudah jelas. Dan yang penting adalah bahwa sudah mengalami perubahan ya, mindset kita sudah harus mengalami perubahan. Sistem merit, ya, KKN dan sebagainya itu meskipun itu tidak bisa dipungkiri ya, mesti ada ya.
Tetapi itu sudah mulai harus terus-menerus dikurangi dikurangi. Sekarang itu kan yang menjadi pengawas itu kan tidak hanya lembaga pengawas publik kan begitu. Nanti kalau ada gak beres, ada begini kan sudah bisa muncul di media-media pemberitaan di publik itu kan mudah sekali, sehingga sebagai ASN karena era demokratisasi, era keterbukaan kita harus dituntut seperti itu, transparan, akuntabel, kompeten, profesional, bersih dan sebagainya. Nah itu selebihnya silakan untuk manajemen ASN silakan dipelajari. Nah sekarang kita sedikit menyinggung tentang Smart ASN. ASN dikatakan smart itu apa sih ciri-cirinya? Ayo coba silakan. Smart ASN itu apa? Karakteristiknya silakan. Boleh membaca, boleh browsing, boleh lihat modul itu. Apa saja itu? Ditandai oleh apa saja? Literasi digital, Bu. Ya, salah satunya literasi digital atau mempunyai kemampuan IT. Ada lagi itu hospitality, nasionalisme, integritas, kemampuan networking, kemampuan bahasa asing. Nah, itu Jadi Smart ASN di sini ada tuntutan tuntutan kita menghadapi atau menuju cita-cita ASN berkelas dunia itu apa? Nah, itu ada itu kompetensi-kompetensinya apa saja. Nah, salah satunya adalah literasi digital. Sekarang saya mau survei dulu sih. Mudah-mudahan ini bisa ya. Bentar. Saya cobanya bisa apa enggak? Oh, bisa. Nah, para peserta silahkan kalau misalnya pengaturan di layarnya ini tidak bisa muncul penuh, layar saya ini bisa diatur kok. Jadi standar kalau nggak salah standar biar bisa digeser-geser biar gambarnya itu di atas begitu. Ya, dah. Silakan begini Ini semacam survei saja. Ya bisa dibantu temannya yang mungkin. Nah, ini saya mau survei aja polling. Kita kan setiap hari itu pasti tidak lepas dari smartphone atau laptop, pokoknya inilah perangkat-perangkat digital perangkat digital. Nah, tentu dalam menggunakan perangkat digital bahkan mungkin ada bangun tidur tuh sing dilihat itu dhisik HP ini dhisik. Bener nggak? Nanti mau tidur juga yang terakhir dilihat HP-nya. Pokoknya tidak pernah lepas Nah, ketika menggunakan smartphone atau perangkat digital yang lain lah itu kan di situ kan sudah banyak menu informasi dan sebagainya itu silahkan ini diberikan tanda like tanda hati. Caranya annotate, cari yang stem, cari yang tanda hati sematkan pada kotak-kotak ini misalnya saya kalau menggunakan smartphone itu biasanya untuk nonton film, dengar musik, traveling atau tentang info tentang traveling boleh, setiap orang boleh lebih dari satu, silakan pokoknya. Saya mau namanya juga polling. Tutorial.
Banyak yang suka nonton film ya. Kalau yang suka lihat-lihat online shop itu kok sama dengan saya ya? Ya, sudah tidak ada yang bergerak lagi. Wah, ini kok sing nonton berita hiburan ki wakeh, berarti butuh hiburan ini ya. Ini maksudnya ini hiburan lawak atau berita artis ya? Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada tambahan lagi. Wow, ternyata kelas ini ya, apa namanya, maksudnya bisa tersebar ya, tersebar bervariasi. Dan ternyata, oh iya ya, kita dengan apa smartphone yang ada di genggaman kita itu kita kok sudah dapat banyak hal gitu loh ya. Kita sudah bisa mendapat banyak hal, betapa canggihnya zaman sekarang ini. Dulu ketika saya kuliah itu, kalau mau cari buku itu harus ke perpustakaan ya. Sampai ada yang belain perpustakaannya, kan saya kuliah di Unibrau ya, Brawijaya. Ada kakak kelas tuh cari buku tuh sampai harus ke Jogja, ke UGM sana, karena bukunya nggak ada di kampus, nah gitu. Kalau dulu tuh kan begitu. Kalau sekarang itu kan e-book banyak, terus bisa juga beli kan ya, dan sebagainya. Gitu. Nah, dulu itu nonton film itu mesti ke bioskop dan sebagainya ya, atau punya video apa istilahnya VCD. Sekarang itu ada apa saja ya? Netflix. Apa teman-teman apa biasanya? Apa? Netflix, Disney. Disney. Ya, sudah bisa ya nonton film dari rumah gitu. Kan ada yang berlangganan juga ya. Kadang-kadang kita itu nggak sadar loh, kita itu disedot uang kita itu untuk begini, nggak sadar loh. Misalnya ya, oh iya ada aplikasi ini ya, terus kan berbayar tuh ya. Misalnya Spotify ya, Spotify itu kan berbayar ya per bulan. Ya, kalau nggak salah. Nah, terus ada lagi apa aplikasi ini? Kalau saya terserang ini, subscribe Canva, aplikasi Canva, tahu ya? Canva itu yang untuk desain-desain itu loh. Nah, itu ya per bulan. Kadang-kadang nggak sadar, oh iya, ternyata sekarang itu perputaran uang itu ya di digital itu sangat sangat ya sangat besar, sangat besar. Nah, dengan smartphone yang ada di genggaman kita, kita bisa tahu banyak hal gitu ya. Kalau yang traveling ini sopo ya yang senang traveling iki ya. Dokter Oki, Dokter Anissa, Dokter Rizky siapa ini? 35 itu Rizky Nilamsari. Mbak Rizky itu memangnya suka info traveling atau memang penggemar traveling gitu ya? Biasanya gimana? Untuk apa info traveling? Apa untuk sebagai referensi nanti saya jalan ke sini jalan ke sana atau gimana? Sebagai referensi Bu, kalau misalkan ya jenuh. Jadi memang untuk cari referensi ya, cari info traveling. Nah siapa tahu cuma aku cari info traveling aja biar nanti kalau ditanya itu, nah misalnya padahal nggak pernah nggak punya waktu atau nggak punya uang untuk kesana kemari, biar ketok gaya, wow, di sini. Biar bisa cerita, guyon. Ya, kita sekarang kan begitu ya. Kalau mau kemana, nginap di mana dan sebagainya itu langsung aja cari info traveling. Ini kok sedikit tapi yang suka kuliner ya. Ini gak seneng makan kabeh ini ya. Biasanya yang banyak itu kalau saya survei itu kuliner itu banyak itu. Di sini rupanya menjalankan pola hidup sehat apa karena dokter-dokter jadi nggak suka makan sembarangan ya. Saya nggak tahu ini ya. Orang tertib ya makannya ya. Nggak suka kuliner ya jajan. Tapi ada ini beberapa yang suka sih. Sebentar. Ini dokter Rizky lagi. Dokter Sinta ini ya. Dokter Sinta apa? Kuliner apa? Suka cari kuliner apa? Bebas, Bu. Hah? Semuanya suka, Bu. Semuanya suka. Ya, ini
berita politik dan pemerintahan sepi peminat. Nah, ilmu pekerjaan ini ada beberapa yang masih update ya, update pengetahuan ya melalui digital ya, media digital. Ini saya yang heran, ternyata dokter-dokter ini juga suka berita hiburan. Tak tanya dulu Sopoyo. Mas Wahyu tadi sudah saya tanyai, masuk Mas Wahyu mana? Dokter Eko wis. Dokter Eko cari hiburan apa? Penasaran aku. Apa ya Bu, banyak kan Bu di Instagram gitu. Apa info-info hiburan, entah ya ada kadang-kadang apa jenis ya gosip-gosip gitu. Selingan aja Bu. Ternyata suka berita gosip-gosip juga ya. Selingan aja. Iya, selingan. Biar tahu dunia luar Bu. Oh, biar kalau dengan pasien itu bisa guyon-guyonnya bisa nyambung gitu. Iya, kadang-kadang gitu ya. Kalau dengan pasien kok serius amat sih dokternya, mosok gak ngerti artis Syahrini lah misalnya gitu kan, yo piye udah. Ya, supaya kalau misalnya berkomunikasi dengan pasien itu kadang-kadang ya guyon-guyonnya bisa nyambung. Musik. Nah, Dokter Hidayat itu suka musik apa? Semua genre musik Bu. Waduh, Cuman yang lebih dominan yang pop sama EDM itu Bu. Oh, elektrik apa ya? Yang Electric digital music. Genius itu ya? Jadi tidak ada vokalnya, jadi cuman instrumen-instrumen gitu. Nggak ada vokalnya, cuma kejeduk gitu. Ya, sedap jeduknya itu yang penting. Ya. Itu pakai program loh itu, ya. Iya kan ada sekarang itu kan bisa kita main musik pakai program, pakai komputer, ya. Iya. Film ini juga ternyata banyak yang penggemar film juga, nggak tahu film Korea, film Barat, film Indonesia, film India, nggak tahu ya. Yang Mas Wahyu suka film apa? Dokter Oki suka film apa? Semua Bu, pokoknya bagus. Oh, semua ya. Random aja. Ya. Nah, ini juga tutorial. Mas Wahyu tutorial apa? Mas Wahyu mana? Biasanya lihat tutorial apa? Iya, tutorial kadang kan buat sesuatu gitu Bu, kerajinan. Oh, kerajinan. 5 minute craft itu bukan ya? 5 minute craft. Yang jelas bukan tutorial hijab ya. Bukan. Ya, sekarang kita dimudahkan. Sekarang sudah nggak laku lagi ya. Menu dulu kan ada buku menu ya. Dulu itu buku menu masakan Nusantara, masakan ini, kue Lebaran. Sekarang nggak laku kali buku menu. Karena sekarang udah lihat tutorial di YouTube aja dah. Orang masak, ibu-ibu masak itu lihatnya di YouTube loh. Malah lebih jelas ya. Oh, tuangkan sekian, diaduk dan sebagainya. Nah, itu ya. Gitu. Nah, teknologi ini mungkin biasanya cowok-cowok ini, teknologi otomotif ini kayaknya. Kadang-kadang ya. Oh, tapi ini teknologi internet atau gimana ini? Ternyata cewek-cewek ini. Ya, podcast dan sebagainya. Ya, intinya kita dimudahkan dengan era digital ini. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita dapatkan melalui media digital. Nah, media digital juga perlu kita manfaatkan gitu ya untuk tugas-tugas kita, kepentingan kita, untuk menjalankan fungsi kita. Sekarang itu kan sudah banyak ya aplikasi online, pendaftaran online dan sebagainya. Di dunia pemerintahan itu juga sudah banyak digunakan media digital itu. Sekarang hampir semua punya Instagram ya, mungkin Facebook ya. Puskesmas itu kan semua punya Instagram, paling mungkin nggak punya ya Instagram atau Facebook atau dan sebagainya. Ya memang eranya demikian.
Kiranya demikian ya. Jadi harus kita manfaatkan. Nah, literasi digital ya, sedikit tentang literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Nah, ada yang sudah membaca belum? Apa literasi digital itu? Literasi itu terjemahannya apa ya? Kalau dulu ada literasi, iliterasi. Iliterasi itu buta huruf. Ya. Literasi itu melek, atau dengan kata lain melek digital. Nah, seringkali orang itu apa ya, mengidentikan orang yang melek digital itu yang seperti apa sih? Nah, gitu. Saya kepingin tanya sekarang. Orang yang dianggap melek digital atau metal itu yang bagaimana sih? Menurut para peserta. Sering memanfaatkan media digital, Bu. Memanfaatkan media digital, ada lagi. Berarti maksudnya bisa memanfaatkan media digital ya. Nah, untuk melek digital ya itu salah satunya memang memanfaatkan media digital gitu ya. Tapi ada banyak versi ya kompetensi digital. Kompetensi digital ada banyak versi. Nah, kita mengacu ke yang diterbitkan oleh Kominfo. Ada 4 kompetensi literasi digital. Apa saja itu? Digital skills, digital culture, digital ethnic, dan digital sakti. Ya, itu ada 4 ya. Nah, yang disampaikan Dr. Eko tadi adalah digital skill. Ya, jadi sebentar, ini saya tunjukkan. Ini ada semua di modul ada kok ya. Jadi literasi digital ya itu ada 4 tadi sudah dikatakan ya. Yang salah satunya adalah kecakapan menggunakan digital atau digital skill. Nah, tapi di samping itu masih ada 3 lagi ya kompetensi literasi digital, yaitu digital culture, ya kemudian digital etik, satunya digital safety, ya ada 4. Yang masing-masing ini ada suplemennya, itu bisa kok dicari di download itu. Jadi digital skill khusus membahas digital skill ada. Digital culture itu khusus membahas digital culture ada, etik ada, safety ada, macam-macam. Nah, ini yang kita hadapi ya. Jadi ketika kita memanfaatkan media digital itu ada 4 hal ini yang perlu kita perhatikan ya. Ada 4 aspek yang terangkum di dalamnya. Yang pertama digital skill. Ya, ini tentu tentang kemampuan kita menggunakan baik perangkat atau piranti keras maupun piranti lunak. Nah, piranti keras itu ya barangnya kan ya, alatnya ya. Nah, kalau piranti lunak itu softwarenya, aplikasinya kan begitu. Aplikasi apa aja yang dikuasai ini rata-rata para peserta ini? Microsoft Word, Bu. Microsoft Word, PowerPoint, Excel gitu yang standar-standar gitu ya. Ya, itu untuk aplikasi untuk mengoperasikan apa ya? Word processor lah istilahnya ya. Nah, kemudian sekarang itu kan sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita yang bagus-bagus dan sebagainya ya untuk kepentingan baik itu mempublish sesuatu ya, mengakses dan seterusnya. Nah, digital skill ini nanti para peserta juga akan dituntut untuk mengembangkan digital skill-nya. Nah, oleh karena itu sebenarnya mulai kemarin sih ya ada tugas video. Ya, tugas video. Nah, misalnya aplikasi video itu kan banyak ya. Ada kok yang free. Ada yang sudah biasa menggunakan atau memakai aplikasi video. Kalau video-video di sini kan cuma rekam aja, tapi maksudnya aplikasi editnya gitu. Ada, nanti silakan ya dicari. Banyak yang free juga banyak. Jadi digital skill itu kemampuan kita ya menggunakan, memanfaatkan atau menjalankan sistem operasi media digital ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tuh.
Kemudian digital culture itu ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan media digital, yaitu terutama untuk membangun nilai-nilai luhur, budaya-budaya luhur, wawasan kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Ini contoh gampangnya itu begini, kadang-kadang kan ada ya yang suka jalan-jalan ya. Terus kita misalnya merekam wisata di sana bagus, budaya di sana. Nah, terus kemudian itu kita posting ya, misalnya kekayaan budaya, ya posting tentang misalnya keindahan alam Indonesia, ya misalnya begitu ya. Terus nilai-nilai yang ada di masyarakat, gotong royong. Nah, itu kita posting hal-hal yang sifatnya membangun wawasan kebangsaan dan sebagainya, berarti itu kita memiliki kompetensi digital culture. Ya. Jadi memanfaatkan media digital untuk hal-hal yang positif, intinya begitu ya. Hal-hal yang positif yang selaras dengan wawasan kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu. Nah, sudahkah kita memanfaatkan hal-hal yang positif ya melalui media digital? Itu. Jangan malah ikut-ikut menyebar hoax ya. Sekarang kan belum apa-apa itu wah langsung di-share aja, di-share gitu aja. Dapat info apa langsung di-share ya. Ya. Apa bangga ya kalau menjadi orang pertama yang share itu seolah-olah tahu semua, padahal dia cuma forward saja gitu. Kadang-kadang saya itu heran ya, orang yang gampang sekali nge-share itu apa dia bangga ya, seolah-olah dia yang punya informasi padahal dia cuma nge-share. Terus yang di-share ternyata hoax. Nah, itu ya. Tapi saya rasa teman-teman di sini nggak begitulah ya, sudah biasa berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi. Ya, kalau sudah biasa berpikir kritis itu tentu harusnya tidak mudah terprovokasi. Itu digital culture ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan media digital untuk membangun sesuatu yang positif ya. Termasuk menggunakan itu apa ya, untuk misalnya untuk riset ya, untuk sesuatu yang bermanfaat untuk pekerjaan kita, ya, itu termasuk di situ. Kemudian digital ethics, saya kira ini ya tentu ya harus ya. Kemarin sempat disinggung juga dalam skala kecil, kita jangan gampang update status dan sebagainya, gitu ya. Yang itu bisa merusak nama lembaga, sesama, ASN, pimpinan dan seterusnya. Itu contoh kecil sekali. Nah, tapi digital ethics di sini banyak ya. Ada itu di apa namanya, di modulnya juga ada. Termasuk bagaimana sih kalau mengirim email. Nah, kalau mengirim email itu etikanya bagaimana? Etikanya jangan lupa menuliskan subjek perihal. Nah, misalnya begitu. Karena kalau enggak menuliskan subjek itu dia masuk spam nanti. Masuk spam. Di email yang dikirim itu masuk spam. Ya, itu contoh kecil ya. Banyak itu hal menyangkut digital etik ya. Termasuk kalau etika berbahasa dan sebagainya kan sekarang itu banyak bully-bully itu ya. Kemudian yang terakhir digital safety. Ini tentang keamanan menggunakan media digital. Mudah-mudahan di antara teman-teman ini nggak ada yang pernah kena tipu ya. Sekarang itu kita harus hati-hati ya. Contohnya perilaku safety apa? Nah, itu yang gampang itu loh. Katanya jangan mengupload apa sertifikat vaksin gitu kan ya, yang ada NIK. Jangan mudah percaya, itu macam-macam ya. Apa penipuan itu kan macam-macam ya. Jangan mudah percaya dengan iklan-iklan gitu dan sebagainya. Kemudian pernah dengar nggak? Itu ada loh yang aplikasi dating and romance. Itu sampai menikah sampai uangnya habis itu ada. Itu juga penipuan, itu ya dari digital itu. Jadi berkenalan kan ada aplikasi yang kayak kencan gitu ya, berkenalan dan sebagainya sampai akhirnya menikah dan sebagainya, tapi akhirnya itu ternyata penipuan gitu. Itu sampai difilmkan itu. Sampai difilmkan. Katanya begitu. Jadi ini ada 4 kompetensi digital ya yang harus dimiliki oleh ASN ya. ASN yang melek digital tidak hanya dia mampu menggunakan media digital, tetapi dia juga harus membangun
wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam pemanfaatan digital, dia juga harus tahu etika bermedia digital, dia juga harus tahu bagaimana kita menjaga ya, mengamankan supaya kita tidak ada penipuan dan sebagainya. Termasuk sekarang itu kan gampang ya, kadang-kadang orang tuh di Facebook itu menuliskan lengkap ya, datanya, alamat rumah ya, terus posting. Saya jalan-jalan ke sini posting, lagi di sini. Wah, nah itu kalau orang jahat langsung dipelajari. Loh, ini keluarga ini tinggal di sini. Loh, ini dia sekarang sedang jalan-jalan di sini. Wow, rumahnya sedang kosong. Loh, kadang-kadang kan nggak sadar orang memberikan informasi gitu. Terus akhirnya terjadilah kemalingan misalnya. Karena gampang sekali posting, apa-apa diposting ya. Akhirnya dipelajari oleh pelaku kejahatan itu. Oh, ini orang ini polanya seperti ini. Orang ini berangkat ke kantor jam segini. Nanti dia habis itu ke sini, dipelajari itu. Pola hidupnya. Kemudian gampang udah masuk. Entah itu menipu, entah itu mungkin menyambangi rumahnya, ngerampok ketika kosong. Banyak cara udah, kalau namanya penjahat itu akhirnya banyak cara kan. Dengan mempelajari pola hidup seseorang. Nah, itu kita yang harus hati-hati. Ya, saya kira itu ya sedikit tentang literasi digital ya. Itu silakan dipelajari sendiri ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tuh banyak istilah-istilah yang saya sendiri juga ada hafal ya. Ada spyware, ada catfish, ada macam-macam ya. Nah, itu saya nggak tahu ini teman-teman ada nggak yang pinter atau ahli IT ya, yang mungkin Mas Wahyu ini ya ahli IT. Wah itu macam-macam istilahnya itu ya, yang nggak harus hafal semua, paling nggak kita tahu ya, tahu bagaimana kita mampu ya memanfaatkan media digital, kemudian kita bagaimana memanfaatkannya dengan baik untuk hal-hal yang positif yang membangun, bagaimana kita beretika dan bagaimana kita bermedia digital dengan aman, jangan sampai ketipu. Soalnya contohnya sudah banyak itu yang tertipu itu ya. Hati-hati juga kalau yang punya dompet digital ya, terus membayar pakai itu, kemudian ada kasus atau ada error dan sebagainya. Jangan cari informasi di internet, itu adik saya pernah kena ya. Karena enggak masuk pulsanya, dia cari informasi di internet, bagaimana caranya. Nah, kemudian di WA lah. Di WA diarahkan, kemudian dia ke ATM, ya betul, bisa masuk, tapi setelah itu langsung disedot, bisa masuk langsung disedot, begitu. Jadi hati-hati. Kalau ada dompet digital dan sebagainya, itu tetap kita harus hati-hati ya. Itu ya. Jadi, itu pengantar saya ya, cukup panjang. Nah, untuk agenda 3 agar peserta lebih mendalami, menghayati dan juga meningkat ya keterampilan digitalnya, maka ada tugas seperti biasanya. Tugasnya apa? Ini saya berikan penjelasan sebentar. Ini sepertinya agak molor kita sedikit ya. Enggak apa-apa ya. Nah, agenda 3 itu jangan khawatir tugasnya cuma 2 hari. Hari ketiga nggak ada tugas. Tapi meskipun 2 hari tugasnya cukup berat. Nah, tugas hari pertama. Nah, ini yang tugas individu ini yang saya beri waktu tidak harus selesai hari ini ya, karena tidak mungkin ini membuat tugas monolog ini ya. Jadi ini boleh ya diselesaikan dalam waktu beberapa hari atau mungkin 5 hari atau seminggu ya, nggak apa-apa, ini nggak harus hari ini ya. Membuat video monolog dengan durasi 5-7 menit ya, untuk diupload di Instagram. Apakah semua sudah punya Instagram? Ya, kalau yang belum punya ya buat akun. Ada peserta itu, Bu, saya nunut teman nggak apa-apa. Lah, masuk nunut temannya. Mau nunut akun Instagramnya temannya, tujuannya Smart ASN itu biar bisa bikin akun Instagram, kok malah nunut temannya nggak boleh, harus bikin sendiri. Wah, pasti susahnya mau bikin akun aja kok. Akhirnya bisa bikin. Ada soalnya memang terus terang ada yang nggak punya terus mau nunut temennya, jangan nunut lah, akun Instagram aja kok
Ya ini justru wong di sini letaknya apa namanya melek digital tadi. Kemudian videonya berisi apa? Berisi tentang ya ini kan aku dan instansiku ya, berisi tentang profil instansi. Jadi supaya peserta itu kenal ya, sangat mengenal instansinya, terus tugas-tugas di instansinya itu apa, pelayanan yang diberikan instansinya apa, kemudian kedudukan saya, tugas saya di situ itu di mana, kontribusi saya, gitu. Jadi kontribusi kita, peran dan kedudukan kita di instansi kita itu apa, ya. Dan instansi kita itu juga perannya apa ya dalam pelayanan. Kemudian bagaimana keterkaitan tugas kita untuk mencapai tujuan instansi, ya. Kemudian ditambahkan juga bagaimana sebaiknya atau apa yang sebaiknya kita lakukan supaya pelaksanaan tugas kita menjadi lebih baik dalam perspektif Smart ASN dan manajemen ASN ya. Nanti kaitkan manajemen ASN apa? Manajemen ASN kan mungkin salah satunya pengembangan kompetensi kan ya. Hak pengembangan kompetensi misalnya. Manajemen ASN juga berkaitan dengan fungsi kan, tiga fungsi itu tadi ya, silakan. Nah ini mau pakai apa saja boleh ya, mau model video misalnya banyak contoh kok ya, misalnya videonya mau di syuting aja terus kita ngomong aja ya boleh, terus sampai ada juga yang misalnya di syuting tempat kerjanya terus divariasi begitu boleh. Terus dipakai juga ada tulisan semacam slide juga silahkan, ada running text silahkan, pokoknya berkreasi ya supaya menarik tidak membosankan tapi berisi. Terus usahakan juga jelas, jangan sampai terus nggak dicek lagi ya, karena itu ada yang posting kemudian betul videonya sebenarnya sudah lumayan bagus tapi suara musiknya, background musiknya kebanteran ya, terlalu keras sehingga suara orangnya itu jadi kurang jelas. Nah itu kan dinikmati juga kurang nyaman gitu loh. Jadi tolong ya seperti itu, hal-hal seperti itu juga diperhatikan ya. Jadi kita membuat sesuatu itu yang kira-kira oh ya ini sudah enak dinikmati ya, sudah, nah itu ya sudah jelas ya, menarik tapi juga berisi gitu ya. Jadi tugas hari pertama itu saya nggak tahu ya, saya lupa ada learning journal apa enggak ya tugas hari. Kalau nggak ada ya sudah enggak apa-apa, ini anggap saja ini juga learning journal ya. Tapi kalau misalnya ada perintah di LMS ya diisi saja. Pokoknya sesuai yang ada di LMS. Kemudian itu tugas hari pertama. Nah, tugas hari kedua ini ada dua tugas ya, tugas individu dan tugas kelompok. Yang tugas kelompok itu boleh menyusul ya. Yang tugas individu ini harus selesai sebelum pertemuan berikutnya, sebelum pertemuan agenda 3 pertemuan yang kedua ya. Karena apa? Karena tugas individu yang hari kedua ini yang akan dipaparkan. Yang akan dipaparkan pada saat pertemuan ya, akan dipresentasikan. Mengapa begitu? Karena ini akan ada kaitannya dengan tugas peserta membuat rancangan aktualisasi. Nah, ini sudah ada di LMS ya, jangan khawatir. Ini saya hanya menjelaskan sekilas saja. Jadi pertama, apa tugasnya? Identifikasi 6 isu yang ada di instansi peserta dalam perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Silakan. Namanya isu itu berarti kalimatnya kalimat negatif kan gitu ya. Mesti kalimatnya kalimat negatif. Jadi masalah, menggambarkan sebuah masalah. Kemudian bagaimana cara mendeskripsikan isu? Jadi menggambarkan kondisi saat ini ya, lebih bagus lagi kalau ada datanya, ada faktanya ya, yang tidak sesuai dengan konsep manajemen ASN dan Smart ASN. Ya. Misalnya efisiensi, efektivitas ya, kompeten, misalnya pelayanan itu kan semua merupakan bagian dari manajemen ASN ya, pelayanan misalnya tidak sesuai dengan konsep pelayanan publik, nah, itu apa yang tidak sesuai ya. Kemudian analisis dampak ya, jika isu tersebut tidak diselesaikan, apa ya akibatnya
dampaknya kalau isu tersebut tidak diselesaikan. Kemudian identifikasi para pihak yang terdampak. Kemudian tentukan satu isu utama, core isu dengan menggunakan teknik penapisan yang dikuasai ya. Untuk ini sudah kita tentukan aja ya daripada bingung. Ada 2 tapisan yaitu AKPL, satunya USG ya. Nanti akan saya jelaskan berikut ini nanti. Kemudian tentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Ini sudah saya buatkan formatnya. Jadi formatnya seperti ini. Ya, isunya tadi nanti ada 6 ya. Misalnya 1 isu teridentifikasi, misalnya sering terjadinya komplain pasien ya tentang antrian yang ruwet ya, atau tentang antrian yang yang tidak sesuai, atau tentang pendaftaran yang silakan pokoknya menggambarkan ini ya. Mungkin apalagi isunya ya, sering tidak lengkapnya dokumen pemeriksaan ya misalnya, sehingga pokoknya sesuatu yang bermasalah gitu ya, mengidentifikasi isu sesuatu yang bermasalah, kondisinya apa, kondisi itu menggambarkan kondisi ya. Kalau misalnya isunya masih banyaknya balita stunting ya di puskesmas A, kondisinya saat ini sekian persen itu mengalami stunting, sekian itu ya. Kalau itu kuantitatif. Analisis dampaknya ya, jika isu ini tidak diselesaikan maka apa? Para pihak terdampaknya siapa? Itu ya. Jadi sudah saya buatkan format, ini sama dengan yang di LMS, kemudian ditapis. Ditapis menggunakan AKPL ya, aktual, kekhalayan, problematik kelayaan. Berikan skor 1 sampai dengan 5 ya. Ya, sudah. Ini penapisan AKPL itu untuk menentukan kualitas isu ya. Ini memenuhi sebagai isu enggak kualitasnya. Dari segi kualitas. Itu silakan diberi skor. Skor itu merupakan penjumlahan ya. Misalnya tadi skala 1 sampai dengan 5 ya. Sangat aktual diberi angka 5 dan seterusnya. Misalnya skornya menjadi 18 ya dan sebagainya ya. Nah, kemudian 3 skor tertinggi dari AKPL itu ditapis lagi menggunakan USG. USG itu untuk menentukan prioritas isu. Ya, kalau tadi untuk menentukan kualitas, ya, dari kualitas itu kita pilih 3 saja lah ya supaya ini mudah. Kemudian kita pilih yang mana yang prioritas, ya, urgency, seriousness, growth. Kemudian kita beri skor. Nah, skor yang tertinggi, nah itu yang kita tulis di menu, maka isu utama adalah ya kita tulis yang di skor tadi. Nah, biasanya peserta itu sudah punya angan-angan ya. Saya nanti mau milih isu ini ya gitu ya. Ya itu dimaklumi sih. Jadi rotok diakal-akal ben skorit paling tinggi ku ya. Ya yang penting peserta bisa menjelaskan ya, menjelaskan. Kemudian setelah menemukan isu utama, dianalisis penyebabnya. Boleh menggunakan Fishbone, boleh menggunakan mind map, ya. Ini sebenarnya terserah ya, atau boleh didaftar di list biasa saja ya. Tuh. Nah, setelah tahu apa sih penyebab isunya kan baru kita menentukan, kalau tahu ini penyakitnya apa, baru kita tahu obatnya gitu. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, maka kita menentukan gagasan kreatif ya. Itu ya, sudah sampai berhenti sampai di sini. Menentukan gagasan. Tidak harus gagasan itu dalam bentuk judul aktualisasi belum. Yang penting, oh gagasan saya ini. Jadi ketika gagasan itu diklarifikasi itu sudah nyambung. Oh ya memang ini isunya di tempat kerjanya seperti ini. Ya ini cocok dah. Mengajukan gagasan ini cocok ya. Karena ini nanti akan menjadi embrio judul rancangan aktualisasi gitu. Ya. Baik ya. Nah, setelah itu masih ada tugas lagi, tugas kelompok. Tugas kelompok ini juga tidak harus besok ya. Tiap kelompok menentukan isu terkait Smart ASN atau manajemen ASN ya. Pilih salah satu. Jadi nanti dibagi 2 kelompok seperti biasanya. Pastikan bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 tidak memilih yang sama ya.
mungkin satunya smart city, satunya IoT, atau satunya IoT, satunya SPBE boleh, atau satunya manajemen talenta, terserah. Ya, pastikan antar kelompok memilih tema yang berbeda. Kemudian diskusikan isu tersebut dari berbagai sudut pandang. Jadi pura-puranya ini karena diskusi ya 5 orang ya, misalnya smart city ya. Yang satu itu berperan misalnya sebagai ahli apa gitu ya, ahli kebijakan. Nah, satunya berperan misalnya sebagai ahli SDM, satunya misalnya. Jadi intinya satu tema yang dipilih itu, nah itu dikupas dari berbagai sisi. Nah itu anggota kelompok tadi, anggota kelompok diskusi tadi punya pandangan ya, pandangan untuk supaya lengkap ya, supaya utuh gitu ya, diskusi tentang tema yang dipilih. Nah, kemas diskusi tersebut dalam bentuk video dengan durasi maksimal 20 menit. Upload di YouTube channel peserta. Nanti seperti biasanya link dicantumkan di LMS. Kalau yang monolog tadi diupload di Instagram ya, nanti saya di tag. Ya. Atau ya selain di tag juga linknya tetap dicantumkan di LMS. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum ini ya, silakan direnungkan dulu, boleh terus baru bertanya. Sebentar, saya ini dulu juga. Izin Bu, mau bertanya Bu. Nah, Izin bertanya Bu. Masuk. Izin bertanya Bu. ya. Untuk tugas kelompok yang tentang menentukan isu terkait masalah ASN atau manajemen ASN. Kok nggak dengar ya? Izin Bu, izin bertanya untuk tugas kelompok. Wis, masuk. Lanjut. Halo? Ya. Ya, Bu. Izin bertanya untuk yang tugas kelompok Bu, yang membahas isu tentang smart city Tugas atau kelompok. itu yang kita upload videonya itu proses diskusinya atau hasil dari diskusi untuk smart city-nya itu, smart city apa, smart ASN-nya Bu? Oh ya, yang diupload itu kalau hasil diskusi gimana? Maksudnya? Proses diskusinya, ya mungkin semacam apa ya? Semacam talk show. Semacam talk show boleh, semacam apa ya? Semacam mungkin ada yang nonton ILC enggak ya? Misalnya satu meja ya boleh. FGD Terserah. gitu ya Bu ya. Boleh. Kalau FGD. misalnya enggak sempat berkumpul, misalnya pakai Zoom pun direkam kan bisa, boleh. Misalnya, tapi harus di skenario dulu kan. Nanti begini-begini, misalnya pakai Zoom, terus diskusinya direkam boleh. Atau mungkin nanti dirundingkan sendiri-sendiri, terus videonya dikompilasi juga boleh. Atau mau kumpul, terus di syuting, divideokan ya boleh. Yang penting apa jelas gitu ya, diikuti itu jelas. Jadi proses atau hasil. Kalau hasilnya kan cuman nanti apa? Ya hasil ya boleh, tapi tetap maksudnya kelihatan gitu loh. Ada dinamika, ada dialog, ada gitu. Ada apa prosesnya itu paling enggak ini ada ulasan dari berbagai sisi itu. Bebas. Bu, terima kasih Bu. Ya. Ini di kolom chat saya cantumkan akun saya ya. Sudah bisa di-download? Sudah Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan?
Cukup ya? Cukup Bu, nanti kalau di tengah-tengah kita mengerjakan ada pertanyaan, mungkin dipertanyakan lewat grup Bu. Ya, ya boleh gitu ya. Saya kira cukup. Jadi dengan demikian bisa kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang salah. Gitu ya, mudah-mudahan sudah jelas. Kemudian peserta bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar juga ya. Gitu. Amin. Terima kasih Ya. Bu. Cukup ya, saya tutup pertemuan pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya Liv ya. Iya Bu. Stop recording.